Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, hakikat dari puasa, Allah ingin agar kita bersih, suci ya, dari perbuatan dosa dan salah, dan juga Allah ingin agar kita juga bersih dari segala najis batin ya, juga bersih dari perbuatan nafsu syahwat ya, dan apa saja yang membuat kita bisa terlena ya, kita lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan yang Allah persiapkan bagi kita sebagai hamba-hambanya untuk setiap detik demi detik, menit demi menitnya, jam demi jamnya kita lalui dengan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sejak kita menyantap sahur ya, itu sudah membawa keberkahan. Ala inna fis sahuri barakah. Sabda baginda Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa di dalam sahur ada keberkahan. Ketika kita kumpul bersama keluarga, kita bangun malam, kemudian sahur, maka disitulah kita mendapatkan suasana keakraban, suasana keberkahan di dalam rumah tangga kita. Begitupun nanti di malam hari ya, ketika kita saat-saat menjelang buka puasa ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang yang berpuasa dapat dua kebahagiaan. Farhatun 'indal iftar, dia bahagia, bergembira ketika dia iftar, berbuka puasa. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan dia bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kalau kita merenung ya, Allah begitu sayang, begitu baik kepada hamba-hambanya. Ketika kita menjalani ritme rutinitas kehidupan ya, selama 1 tahun itu barangkali secara jasmani kita banyak ya mengkonsumsi makan apa saja yang disediakan, dan itu menjadi buruk bagi kesehatan jasmani kita, dari pencernaan kita, dari lambung kita ya. Dan kemudian melalui puasa Allah ingin agar kita dengan berpuasa jadi sehat ya. Sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat, kata Allah. Dan sebetulnya itu juga yang dianjurkan oleh medis ya, yaitu jangan sampai pencernaan kita ini rusak karena kita mengkonsumsi atau makan berlebih-lebihan. Melalui puasa itu bisa menetralisir dan mengistirahatkan ya lambung dan pencernaan kita. Begitu juga Allah ingin agar kita yang tadinya syahwat perut kita dan di bawah perut kita ya bergejolak ya, begitu luar biasa kita menuruti hawa nafsu kita ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Busiri dalam syair burdahnya,
an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ala hubbi radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti seorang bayi. Kalau kamu remehkan dia, kamu turuti kehendak dia, maka dia akan terus minum ASI dari ibunya. Tapi ketika kamu paksa dia disapi setelah 2 tahun, maka dia akan tersapi. Nah, salah satu cara untuk menahan gejolak hawa nafsu itu melalui puasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, baginda Rasulullah SAW berpesan, ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Fa man lam yastati fa bisawm. Fa innahu ahsanu lil farji. Yang artinya, wahai anak-anak muda, kaumula muda, hendaklah kalian, siapa yang sudah sanggup untuk menafkahi istrinya, maka dia hendaklah menikah. Karena dengan menikah dia akan menahan gejolak hawa nafsu dan juga menahan dari pandangan mata kita, pandangan mata kita yang mengumbar syahwat. Ya. Tapi bagi yang belum mampu ya dalam menafkahi keluarganya, maka mereka hendaknya berpuasa karena dia mampu menahan hawa nafsu, menahan kemaluannya. Nah, oleh sebab itu melalui ibadah Ramadan ya kita paling tidak dapat menahan gejolak hawa nafsu kita. Ya. Begitu juga dengan selain hawa nafsu juga penyakit-penyakit hati kita. Ya. Selama ini disebutkan dalam Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali bahwa ada macam-macam penyakit hati dalam tubuh manusia. Ada namanya hawa nafsu, setan dunia, ada kikir, pelit, bakhil, tomak, rakus, ada iri, dengki, hasud, ada penyakit pemarah, dendam, ada penyakit tulul amal, panjang angan-angan, ya, dan penyakit kaslan, pemalas. Maka melalui rangkaian dari ibadah Ramadan, Allah ingin agar kita mampu menundukkan hawa nafsu kita, ya. Lalu kemudian Allah memaksa kita untuk kita, ya, mau berbagi, ya, mengeluarkan zakat fitrah, mengeluarkan zakat mal kita, kemudian kita juga mengeluarkan infak sedekah wakaf kita, sehingga kita akan terhilang dari namanya penyakit kikir, pelit, bakhil, tomak, rakus. Dan juga Allah ingin membuat kita melalui puasa, setelah ditahan nafsu makan minum itu, juga mampu menahan lonjakan emosi. Ya. Tadinya kita mungkin dengan banyak mengkonsumsi makanan yang membuat ya, meningkatnya libido dan juga meningkatnya emosi kita. Dengan puasa kita juga mampu menahan amarah kita. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari ibadah Ramadan, baik jasmani maupun rohani. Dan mudah-mudahan setelah Ramadan kita keluar ya menjadi hamba-hamba Allah yang sehat jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.